Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Yang terhormat Wakil Menteri Keuangan, Bapak Suhasil Nazara. Yang kami hormati para pejabat eselon 1 dan seluruh jajaran yang mendampingi, serta wabil khusus yang saya banggakan sahabat media Forcam, serta hadirin yang menyaksikan melalui kanal YouTube Kemenq RI. Kita bersua kembali pada konferensi pers APBN kita Kinerja dan Fakta. Inilah edisi pertama APBN kita di tahun 2022. Dalam edisi sebelumnya, Menteri Keuangan menyatakan kinerja APBN telah mendorong pemulihan ekonomi yang terus berlanjut meski di tengah ketidakpastian dan risiko varian yang patut terus diwaspadai. Nah, bagaimana perkembangan dan kondisi APBN saat ini? Mari kita simak bersama penjelasan narasumber kita, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani mengenai kinerja APBN hingga Februari 2022. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat sore Ibu Menteri, apa kabar? Selamat sore Bu Puspa, selamat sore teman-teman media semuanya. Sehat selalu ya Ibu. Baik. Alhamdulillah, habis G20, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sukses G20-nya Ibu ya. Baik, pemirsa, kita persilakan Ibu Menteri untuk menyampaikan paparannya. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Puspa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman media yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan. Hari ini kita berkesempatan untuk memberikan update mengenai kondisi APBN tahun 2022. Ini adalah APBN kita yang pertama pada tahun 2022. Artinya ini adalah data sampai dengan akhir Januari. Bulan pertama pada tahun 2022. Dan ini menggambarkan bagaimana kondisi yang sedang kita hadapi, termasuk dalam hal ini pandemi dan juga pemulihan ekonomi. Saya akan memulai dengan lingkungan yang masih terus kita coba atasi, yaitu lingkungan pandemi itu sendiri. Seperti diketahui, varian Omicron merupakan tantangan bagi seluruh negara-negara di dunia di dalam terus menavigasi dan mengelola pemulihan ekonomi. Saat ini kasus harian secara global memang mengalami penurunan, demikian juga dengan sisi kematian atau status kematian harian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sekarang ini varian of concern-nya adalah Omicron. Indonesia dengan kenaikan jumlah kasus sekarang menempati kasus harian di dalam ranking yang ke-9. Namun kalau kita lihat dari sisi jumlah kasus di Indonesia, sudah melewati kasus waktu terjadinya varian Delta, varian of concern Delta pada bulan Juli dan Juni, Juli, Agustus tahun lalu pernah mencapai peak-nya di 56.000 dan varian Omicron ini kita juga pernah mencapai di atas 60. Sekarang ini kasus ada di statusnya adalah 34.418 kasus harian. 7 hari rata-rata di 55.378, lebih tinggi dari kasus Delta. Meskipun jumlah kasus aktif yang terjadi sekarang mencapai 530.671, namun kalau dilihat di sebelah kanan, betapa sangat bedanya waktu terjadinya kasus Delta, di mana kasus kematian bisa mencapai 2.069, saat ini kita lihat angkanya ada di 174. Jadi memang kasus pandeminya masih menonjol atau sangat tinggi, namun jumlah implikasi dari kematiannya jauh lebih rendah. Tentu ini tidak berarti kita terlena. Kita tetap hati-hati dan terus memberikan perhatian yang penuh. Jumlah kasus yang tertinggi secara akumulatif adalah di Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan kemudian diikuti Jatim dan Jateng. Kita juga melihat dari sisi transmisi lokal lebih mendominasi, artinya ini sudah berkembang, dan tingkat keterisian dari bed, terutama di Wisma Atlet, sudah mengalami lagi penurunan. Ini kita harapkan tren yang dalam hal ini membaik akan bisa terakselerasi. Kasus Omicron dan pandemi memang akan terus membayangi pemulihan ekonomi semua negara di dunia. Makanya banyak negara yang masih struggle belum mencapai tingkat
GDP realnya kembali sebelum terjadinya pandemi. Indonesia termasuk dari sedikit negara di lingkungan G20 dan ASEAN 6 yang sudah mencapai pre-COVID GDP level atau PDB real kita sudah di 101,6, berarti 1,6% di atas GDP pada saat pre-COVID. Kalau kita lihat yang di bawah, negara-negara baik yang di G20 dan ASEAN 6 yang belum mencapai kondisi pra-pandemi. South Africa, Perancis, Jerman, UK, Malaysia, Italia, Meksiko, Filipina, Thailand. Kondisi-kondisi seperti ini yang akan menyebabkan masing-masing negara punya policy-policy pilihan yang berbeda. Ini yang di dalam pertemuan G20 kemarin disebutkan sebagai pemulihan ekonomi yang tidak merata. Ada yang masih tertinggal, ada yang sudah pulih secara sangat kuat. Secara umum, pemulihan ekonomi memang masih berlanjut. Ekspansi manufaktur global terlihat juga masih mengalami ekspansi di level zona di atas 50. Meskipun kita melihat ada sedikit tren perlemahan. Ini karena tadi adanya kasus Omikron yang sangat tinggi di berbagai negara dan juga adanya fenomena disrupsi di level supply demand yang menyebabkan juga pengaruh terhadap aktivitas manufaktur global. Di level Indonesia sendiri, PMI di Indonesia di 53,7 juga menunjukkan ekspansi 5 bulan berturut-turut dan ini nanti didukung oleh beberapa indikator. Di level ASEAN juga terjadi ekspansi yang cukup tinggi dan ini menggambarkan suatu recovery dan rebound yang cukup banyak, cukup merata. Meskipun demikian, di Tiongkok terlihat adanya fenomena PMI-nya mengalami kontraksi. Ini juga akibat munculnya COVID-19 varian Omikron yang menyebabkan terjadinya restriksi yang cukup ketat di RRT maupun gangguan supply chain. Amerika dan Eropa masih terus menunjukkan ekspansi dari sektor manufaktur meskipun risiko terutama dengan terjadinya eskalasi geopolitik dan masalah ketegangan militer yang ada di Ukraina akan mempengaruhi kondisi terutama di Eropa. Dari sisi harga komoditas, kenaikan harga-harga masih berlanjut di awal tahun 2022 ini bulan Januari. Batu bara bahkan mengalami kenaikan lagi, gas, minyak mentah menaik. Ini juga 3 komoditas energi sangat juga dipengaruhi oleh kondisi geopolitik yang sekarang ini terjadi. Karena memang salah satu konsekuensi dari kondisi geopolitik termasuk kemungkinan akan diterapkan sanksi akan mempengaruhi sentimen maupun kondisi dari supply demand terutama untuk komoditas energi. Untuk komoditas yang merupakan unggulan di Indonesia seperti nikel, CPO maupun karet juga mengalami atau tetap pada posisi yang tinggi. Ini tentu nanti akan terlihat di dalam beberapa indikator terutama penerimaan negara. Komplikasi dari pemulihan ekonomi yang tidak merata dan kenaikan harga komoditas dan masih bertahan pada level tinggi serta adanya supply disruption menimbulkan tekanan inflasi dan ini masih berlanjut di berbagai negara terutama negara-negara maju. Amerika Serikat inflasi mencapai 7,5 ini adalah yang terburuk semenjak 40 tahun terakhir. Eropa sudah mencapai 5,1 dan Jepang bahkan yang biasanya deflasi sekarang mengalami inflasi di atas 0,5. Di berbagai negara emerging, inflasi seperti di Brasil mencapai 10,4 yang menyebabkan kenaikan suku bunga bahkan mencapai di atas 8% atau 875 basis poin seperti di Brasil. Rusia di mana tingkat inflasinya ada di 8,7, maka suku bunganya sudah naik di atas 500 basis point mencapai 9,5. Meksiko inflasi di 7,1, suku bunganya sudah di angka 6% atau naik 175 basis point. Berbagai fenomena ini tentu akan menjadi perhatian dan memang menjadi diskusi di dalam pertemuan G20
yaitu tekanan inflasi tinggi, di satu sisi pemulihan ekonomi tidak merata, dan ini menimbulkan komplikasi dari sisi tantangan kebijakan di seluruh negara-negara, baik yang di G20 maupun di luar G20. Indonesia saat ini inflasinya ada di 2,2%, dan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia tetap dijaga di 3,5%. Di sisi lain, untuk Indonesia, salah satu yang membuat peningkatan ketahanan ekonomi Indonesia adalah neraca perdagangan kita yang terus mengalami surplus selama 21 bulan berturut-turut. Bulan Januari kembali neraca perdagangan membukukan surplus 0,93 miliar US dollar. Dan ini adalah surplus 21 bulan berturut-turut. Ekspor kita pada bulan Januari mencapai 19,16 billion US dollar atau mengalami growth 25,31%, double digit dan sangat tinggi, terutama didorong oleh ekspor non-migas seperti bahan bakar mineral, lemak hewan nabati, CPO, dan mesin serta perlengkapan elektronik. Sedangkan untuk pertumbuhan volume ekspor mengalami penurunan karena adanya ekspor batu bara yang waktu itu dilakukan pelarangan pada bulan Januari. Sehingga secara volume memang terjadi penurunan, namun dari sisi total value kita masih mencapai gross 25,31. Di sisi import kita mencapai 18,23 billion US dollar atau 18,23 miliar US dollar, atau pertumbuhannya mencapai 36,77%. Import ini terutama didominasi oleh barang-barang yang mendukung produksi, tadi PMI kita yang masih ekspansif, dan pemulihan ekonomi, yaitu import bahan baku dan barang modal. Dari sisi volume, pertumbuhan import juga mengalami penurunan, ini seiring dengan seasonality. Pada bulan Januari memang biasanya sedikit mengalami penurunan. Akibat kenaikan varian Omicron, maka mobilitas masyarakat juga sedikit tertahan. Kalau kita lihat, Google Mobility Index kita mengalami penurunan. Dalam hal ini yang kuning di bawah ini sudah turun dari angka quarterly average 5,6. Dan kalau kita lihat Google Mobility Index, sebagian masih kemudian didominasi mereka yang tetap berada di residential era. Jadi artinya mereka yang biasanya bekerja sekarang work from home, dan untuk mereka yang biasanya pergi ke retail dan rekreasi mengalami penurunan. Ini tentu nanti akan mempengaruhi sedikit banyak aktivitas masyarakat yang terjemahnya kepada konsumsi. Meskipun demikian, karena kita belajar dari mulai Delta, dan pada kuartal terakhir tahun 2021 kemarin ternyata recovery sangat kuat, kita melihat bahwa indeks kepercayaan konsumen masih relatif bertahan di atas atau pada posisi yang cukup optimis. Ini berarti Omicron memang meningkat, aktivitas barangkali menurun, namun tidak mempengaruhi pada level confidence konsumen. Masyarakat sudah mulai terbiasa dan mengadjust atau melakukan penyesuaian dari sisi aktivitas tanpa mengurangi apa yang disebut confidence konsumen. Jadi kalau kita lihat konsumen confidence, retail sales, maupun Mandiri Spending Index, semuanya masih di dalam posisi yang cukup robust, bertahan di level ekspansif atau tinggi. Kalaupun ada koreksi, masih sangat minimal. Demikian juga dengan tadi PMI, dan kalau kita lihat pertumbuhan impor bahan baku dan barang modal pertumbuhan importnya 41,9%, dan bahan baku impornya tumbuh 39,6%, menggambarkan bahwa aktivitas manufaktur di Indonesia masih akan mengalami suatu kegiatan yang sangat robust atau sangat meningkat. Pertumbuhan konsumsi listrik juga di level industri serta bisnis menggambarkan kegiatan ini tidak menurun atau masih sangat robust, pulih seperti yang kita harapkan. Pemulihan ini tentu menjadi salah satu yang perlu untuk kita jaga. Kuartal keempat tahun lalu dengan pertumbuhan ekonomi kembali di atas 5%, menggambarkan
bahwa ritme dan juga arah pemulihannya sudah pada ritme dan arah yang tepat. Tentu kita harus menjaganya, karena ini bukan merupakan suatu jaminan. Tantangan ke depan seperti yang kami sebutkan tadi, entah itu berasal dari pandemi maupun yang berasal dari disruption sisi supply, komoditas maupun geopolitik, serta kenaikan inflasi serta suku bunga dunia harus menjadi perhatian kita pada tahun 2022 ini. Saat ini Kementerian Keuangan masih melihat tahun 2022 kita akan tumbuh pada kisaran 4,8 hingga 5,5%. IMF memprediksi tahun 2022 ini Indonesia akan tumbuh 5,6%, World Bank 5,2%, OECD 5,2%, dan konsensus forecast oleh Bloomberg adalah di 5,2%. Kita melihat memang ada faktor upside, tapi juga kita melihat ada faktor risiko downside. Ini yang akan menjadi perhatian kita di dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi tahun 2022. Kita lihat satu hal, tapering yang tadi akibat inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi 7,5%, tertinggi dalam 40 tahun terakhir, pasti akan menyebabkan kebijakan dari Federal Reserve yang akan meningkatkan suku bunganya. Banyak yang melihat konsensus bahwa Federal Reserve kemungkinan akan menaikkan suku bunganya, yaitu Fed Fund Rate-nya antara 5 hingga 7 kali pada tahun ini. Ini tentu merupakan suatu perubahan dari yang tadinya sifatnya dovish menjadi hawkish. Dan ini tentu berakibat pada arus modal di negara-negara emerging. Kita lihat capital flow waktu pengumuman adanya kemungkinan tapering memang menyebabkan capital outflow di negara-negara emerging. Indonesia juga mengalami sedikit outflow kalau kita lihat di sebelah kanan, baik yang tadinya capital inflow di Indonesia untuk membeli surat berharga maupun untuk pembelian saham. Namun semenjak tahun 2022 awal ini sudah terjadi pembalikan capital inflow lagi di Indonesia. Ini tentu menarik karena di satu sisi justru probabilitas Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sudah makin pasti, namun justru capital kembali flowing back ke Indonesia. Dan kalau kita lihat, dia membeli saham maupun surat berharga negara yang cukup signifikan, yaitu 25,9 triliun rupiah. Dan ini tentu menyebabkan yield dari surat berharga negara kita masih bisa terjaga dengan baik. CDS di Indonesia 5 tahun sedikit mengalami kenaikan, namun tidak mengalami kenaikan yang berarti. Pergerakan dari surat utang negara dari sisi yield kita, yaitu surat utang 10 tahun, masih relatif justru menunjukkan suatu competitiveness. Jadi belum mengalami kenaikan. Kenaikan yield Sun dari IDR kita yang 10 tahun mengalami kenaikan 13 basis point year to date. Dibandingkan beberapa negara seperti Meksiko yang mengalami kenaikan 20 basis point, India 21 basis point, bahkan Amerika Serikat sendiri begitu Federal Reserve mengumumkan akan menaikkan suku bunga, maka US Treasury juga mengalami kenaikan 42 basis point. Filipina bahkan kenaikan untuk surat berharga 10 tahunnya mencapai 77 basis point dan Rusia mengalami kenaikan 139 basis point. Jadi dalam hal ini kenaikan surat utang negara Indonesia dari sisi yield 10 tahun naik 13 basis point masih relatif lebih baik. Dan ini juga menyebabkan spread antara US Treasury 10 tahun dengan local currency 10 tahun Indonesia juga mengalami penurunan atau penyempitan ke 456 basis point yang tadinya jaraknya ada di 474. Ini hal yang cukup bagus menggambarkan resiliensi dan kita akan jaga terus. Tentu salah satu juga penyebabnya adalah karena kepemilikan surat berharga Indonesia sekarang didominasi oleh domestik. Kalau pada tahun 2019, 38,5% surat berharga negara dipegang oleh asing, sekarang hanya
19% per 17 Februari 2022. Dan dengan SBN mengalami capital inflow tadi sebesar 12,8 triliun, ini juga menyebabkan demand atau permintaan surat berharga kita mengalami kenaikan, ini yang bisa menekan yield atau price kita menjadi lebih baik. Ini adalah dinamika yang tetap kita akan jaga karena di satu sisi fiskal kita dianggap mengalami perbaikan yang cukup signifikan. Rating agency juga memberikan konfirmasi bahwa Indonesia mengalami perbaikan dan ini menyebabkan rating kita cukup steady dibandingkan berbagai negara yang mungkin masih mengalami dampak dari pandemi yang sangat berat yang menyebabkan rating dari fiskal mereka menjadi downgraded. Kondisi ini akan kita jaga terus dan termasuk kita akan terus melakukan penjualan surat berharga di retail yang dimana masyarakat masih menunjukkan animo yang cukup tinggi dalam berinvestasi di surat berharga negara kita. Dan ini tentu sejalan dengan tujuan kita untuk terus memperdalam pasar. Contohnya kita baru mengeluarkan ORI yaitu retail seri 021. Kita bisa menjual 25,065 triliun dengan kupon 4,9%. Ini adalah kupon terendah dalam SBN retail yang tradable di Indonesia. Dan jumlah pembelinya mencapai 56.238. Yang menarik, 40,7% adalah generasi milenial dan 55,2% adalah investor baru. Artinya yang selama ini belum pernah membeli SBN retail, sekarang mereka mulai membeli SBN retail. Juga dari sisi gender, 59,3% investor ini adalah perempuan. Ini sesuatu yang sangat encouraging atau sangat baik, tentu saja dari sisi literasi. Mari kita masuk bagaimana APBN bekerja dari sisi belanja. Pada bulan Januari ini kita telah membelanjakan 127,2 triliun. Untuk belanja kementerian lembaga mencapai 21,8 triliun, belanja non-KL sangat tinggi, 50,4 triliun. Dan ini kalau Anda lihat, sangat banyak yang nanti menunjukkan APBN menjadi pelindung dari masyarakat terhadap pressure kenaikan dari energi dan juga dari sisi tadi kesehatan. Ini menggambarkan tadi APBN berperan penting sebagai instrumen pelindung masyarakat karena guncangan dunia ini masih terjadi dari berbagai segi. Kesehatan tadi Omikron, kenaikan komoditas akibat geopolitik dan juga recovery yang tidak merata dan juga kompleksitas dari kenaikan suku bunga global. Kemudian transfer ke daerah sudah dilaksanakan sebesar 54,9 triliun. Ini karena kita menyalurkan DAU dan DBH yang lebih baik. Kita belum melakukan realisasi dari pembiayaan investasi pada bulan Januari ini. Kalau kita lihat pada sisi belanja ini, belanja terutama kita memang dibandingkan penyerapan tahun lalu atau jumlah volumenya lebih kecil karena pada bulan Januari tahun lalu kita melakukan beberapa belanja pada awal tahun yang memang sangat besar. Mari kita lihat masing-masing poinnya. Pertama, kategori belanja barang. Ini relatif steady dalam hal ini tahun 2022 3,3 triliun relatif hampir sama dengan belanja barang pada bulan Januari tahun lalu yaitu sebesar 3,5 triliun. Realisasi belanja barang kalau kita lihat sebagian adalah untuk barang-barang operasional, terutama kalau kita lihat Kementerian Pertahanan, Polri, Kemendikbud, dan Kementerian Keuangan, yaitu di dalam rangka untuk pelayanan perkantoran, pelayanan publik, dan dari sisi faktor keamanan. Realisasi belanja ini memang kelihatan lebih rendah, terutama karena kegiatan pemeliharaan dan belanja BLU yang lebih rendah. Namun kalau kita lihat yang di tengah ada satu yang cukup menonjol yaitu perjalanan dinas. Tahun ini Januari mencapai 0,4 triliun
Maaf, ini gross ya, 0,4% dibandingkan tahun lalu yang 0,2. Maaf, itu triliun dan grossnya ada di sebelah kanan. Jadi perjalanan dinas mencapai 0,4 triliun. Dibandingkan tahun lalu, bulan Januari perjalanan dinas hanya 0,2 triliun. Jadi terjadi kenaikan 69%. Ini karena bulan Januari kemarin situasi COVID relatif sangat rendah, sehingga banyak kegiatan dari kementerian lembaga yang mulai melakukan kegiatan perjalanan dinas dibandingkan dengan tahun 2021 Januari yang waktu itu sesudah terjadi Natal tahun baru terjadi lonjakan COVID. Sekarang kita lihat belanja modal. Ini ada fenomena yang sangat menarik. Tahun 2021 bulan Januari belanja modal melonjak sangat tinggi tahun lalu, yaitu mencapai 11,9 triliun. Kenapa itu terjadi? Karena pada tahun 2020 Kementerian PUPR terutama melakukan banyak sekali refocusing dan juga belanja-belanja yang ditunda, yang kemudian belanjanya dibayarkan pada tahun 2021 awal, yaitu belanja-belanja yang menyangkut pekerjaan fisik seperti jalan, jaringan, dan irigasi. Sehingga bulan Januari tahun lalu terjadi lonjakan belanja modal yang sangat tinggi, yaitu pada level 11,9 triliun. Tahun ini bulan Januari, karena tahun 2021 relatif normal, tidak terjadi pergeseran dan dalam hal ini refocusing yang dalam, sehingga Kementerian PUPR belanja di bulan Januari tetap atau kembali ke pola normal. Kalau Anda lihat sebelum terjadinya pandemi, dalam hal ini belanja modal biasanya berkisar pada kisaran di bawah 2 triliun. Tahun ini kita mencapai 2,4 triliun. Jadi memang kalau dilihat terjadi kontraksi yang sangat dalam karena memang tahun 2021 adalah situasi yang sangat tidak biasa. Kita lihat di peralatan dan mesin yang tahun lalu mencapai 2,9 triliun, tahun ini hanya 1,2 triliun. Dan yang paling besar jalan, irigasi, dan jaringan ini semuanya di Kementerian PUPR. Tahun lalu 8,6 triliun, tahun ini hanya 1 triliun. Jadi untuk belanja modal memang terlihat seolah-olah terjadi kontraksi, namun ini sebetulnya normalisasi dari pola belanja dari kementerian lembaga. Belanja yang sangat besar juga pada bulan Januari adalah belanja untuk subsidi. Jadi tadi operasi APBN sangat nyata di dalam melindungi masyarakat, yaitu dari kenaikan harga energi yang melonjak sangat tinggi. Harga minyak tadi yang meningkat tinggi menyebabkan subsidi energi kita menjadi lebih besar, dan ini realisasi pembayaran subsidinya terutama untuk subsidi BBM dan LPG 3 kilo yang kita bayarkan kepada unit usahanya. 10,2 triliun dibandingkan tahun 2021 yang hanya 2,3 triliun. Ini bahkan juga membayar subsidi yang melonjak semenjak tahun 2020. Jadi dalam hal ini APBN memang menjadi garda atau sarana untuk melindungi masyarakat yang luar biasa. Tentu ini menjadi suatu beban yang cukup nyata bagi APBN. Untuk subsidi non-energi, kita lihat penyaluran untuk subsidi terutama untuk pupuk masih sama tahun 2021 ke 2022, yaitu 0,7 juta ton. Untuk subsidi kredit usaha rakyat, karena volume penyaluran kredit usaha rakyat meningkat, maka belanja untuk subsidi bunga KUR pasti juga akan meningkat. Yaitu dalam hal itu dari 0,35 triliun ke 0,58 triliun. Jadi kalau dilihat mata anggaran subsidi ini semuanya langsung dinikmati oleh masyarakat, yaitu dalam bentuk tadi stabilitas harga BBM dan LPG, dan dari sisi pupuk serta dari sisi kredit usaha rakyat yang suku bunganya disubsidi.
Untuk belanja pemerintah melalui pemerintah daerah, disalurkan transfer keuangan dan dana desa pada bulan Januari ini sebesar 54,92 triliun rupiah. Dibandingkan tahun lalu 51,09 triliun rupiah, terjadi kenaikan 6,8%. Kenaikan terutama ada dua, yaitu DAU dan DBH. Untuk DAU dan DBH tadi, DAU telah disalurkan 50,43 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya 46,8 triliun. Dan untuk DBH disalurkan 4,16 triliun, lebih tinggi dibandingkan tahun lalu 3,52. Jadi DBH mengalami kenaikan 18%, DAU naik 7,7%. Dana desa mengalami sedikit penurunan, hanya disalurkan 0,34 dibandingkan tahun sebelumnya 0,75. Kenapa DAU dan DBH lebih tinggi? Pertama, karena tahun 2022 DBH dialokasikan lebih tinggi sehingga kita bisa membagikan lebih awal. Sedangkan untuk DAU juga karena daerah telah memenuhi syarat penyaluran secara lebih baik, termasuk pengesahan APBD-nya yang tepat waktu dalam hal ini. Dan ini kita harapkan akan terus trennya membaik. Dana desa yang lebih rendah karena tidak atau belum semua daerah mengajukan permohonan penyaluran dana desa. Jadi ini masalah prosedur. Untuk belanja APBD, sayangnya walaupun transfernya lebih tinggi, belanja di APBD justru mengalami penurunan, yaitu sebesar minus 4,8%. Tahun 2021 bulan Januari, daerah waktu itu membelanjakan 9,6 triliun, tahun ini daerah membelanjakan 18,6 triliun atau turun 4,8%. Ini terutama realisasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih rendah pada tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Yang mengalami kenaikan adalah belanja di bidang ekonomi, yaitu dari 0,78 triliun ke 0,99 triliun. Ini tentu perlu untuk kita lihat karena belanja di daerah juga memiliki peranan yang sangat penting untuk bisa mendorong pemulihan ekonomi di masing-masing daerah. Akselerasi dari belanja di daerah kita harapkan bisa terjadi. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, daerah masih memegang saldo dana pemerintah daerah di perbankan. Bahkan kalau kita lihat tahun ini, saldo bulan Januari dana pemerintah daerah di bank justru mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, yaitu 157,97 triliun dana yang tersimpan di bank dari pemerintah daerah. Dibandingkan tahun lalu yang 133,5 triliun, ini kenaikan yang cukup signifikan. Dan kalau kita lihat dana Pemda ini sering disebutkan memang perlu ditaruh di bank untuk berjaga-jaga memenuhi kebutuhan belanja operasional daerah. Namun kalau kita lihat gambar yang di bawah, kebutuhan belanja operasional ditunjukkan dengan titik yang biru dan dana di perbankan dalam bentuk bar yang warnanya orange. Beberapa daerah memang belanja operasionalnya lebih tinggi dibandingkan saldo di perbankan mereka. Namun ada beberapa daerah di mana saldonya jauh lebih tinggi dibandingkan dana operasional yang dibutuhkan. Dan ini berarti mereka memiliki dana yang terlalu besar yang seharusnya bisa dipakai untuk memulihkan ekonomi di daerah. Mari kita masuk kepada anggaran pemulihan ekonomi yang ada di dalam APBN 2022. Seperti telah disampaikan, tahun ini anggaran pemulihan ekonomi dan penanganan COVID sebesar 455,62 triliun. Dari sisi kelompok, kita sekarang menyederhanakan menjadi 3 kelompok kegiatan, yaitu masalah penanganan kesehatan sendiri, yaitu untuk COVID, terutama untuk
anggaran vaksinasi, perawatan pasien, insentif nakes, dan insentif perpajakan di dalam rangka untuk penanganan COVID mencapai 122,54. Ini semuanya adalah earmark yang sifatnya masih sementara, karena dengan seperti yang kita sebutkan, APBN menjadi instrumen yang fleksibel, kita pasti akan mengalami beberapa perubahan dari pos-pos ini. Untuk pos kedua yang penting adalah perlindungan masyarakat 154,76 triliun, terutama untuk lanjutan program bansos seperti PKH Sembako, Kartu Prakerja, BLT Desa, dan jaminan kehilangan pekerjaan JKP, serta perluasan perlinsos yang kita antisipasi. Sedangkan kategori ketiga 178,32 triliun adalah untuk pemulihan ekonomi. Kita akan mendukung berbagai inisiatif kementerian lembaga. Apakah ini program padat karya, untuk parekraf, ketahanan pangan di bidang ICT, pembangunan kawasan industri, dukungan kepada UMKM, baik juga dalam bentuk penanaman modal negara untuk BUMN yang melakukan berbagai proyek-proyek atau program-program strategis nasional. 455,62 triliun, 3 kategori, tentu kita bisa saja nanti akan melakukan adjustment atau perubahan apabila suasana dan dinamika pemulihan ekonomi kita juga mengalami perubahan. Untuk below the line, tahun ini kita akan mengalokasikan 183,44 triliun. Klaster yang akan menikmati adalah untuk investasi di bidang infrastruktur, ini sangat signifikan. Kita berharap tahun 2022 ini program-program prioritas nasional betul-betul bisa berjalan dan BUMN bisa melakukan konsolidasi sehingga kondisi neraca keuangan mereka kembali sehat. Ada 86,4 triliun untuk PMN di SMF, Hutama Karya, PLN, PII, Adikarya, Waskita, Perumnas, Elman, Investasi, dan juga untuk mendukung perumahan di bidang FLPP. Kita juga akan mengalokasikan untuk klaster dana abadi pendidikan 20 triliun, klaster perlindungan masyarakat 3 triliun dalam bentuk pooling fund di dalam rangka antisipasi bencana alam, dan klaster kerjasama internasional sebesar 1,94 triliun. Kita mengalokasikan kewajiban penjaminan sebesar 1,13 triliun. Nah, sesudah kita bicara tentang belanja dan pembiayaan, mari kita masuk ke penerimaan negara. Bagaimana status penerimaan negara baik dari sisi pajak, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak. Cerita mengenai pemulihan ekonomi masih berlanjut dan cukup kuat. Kita lihat profil penerimaan negara kita. Pada bulan Januari ini, pajak telah menyetorkan 109,1 triliun. Ini suatu prestasi yang sangat baik. Coba kita lihat dari sisi growth-nya. Untuk PPh non-migas, telah dikumpulkan 61,14 triliun dan ini artinya kenaikan sangat tinggi 56,7% dibandingkan tahun lalu bulan Januari penerimaan pajak non migas kita justru mengalami kontraksi 15,7%. Tentu ini bisa diargumentasi bahwa Januari tahun lalu yang mengalami kontraksi menjadi basisnya rendah dan kenaikan atau pertumbuhan dari penerimaan PPh non migas adalah sebagian dijelaskan dari low base effect-nya. Namun kenaikan 56,7 juga menjelaskan mengenai kenaikan harga minyak yang cukup tinggi, kenaikan dari aktivitas ekonomi yang sangat kuat yang menggambarkan momentum pemulihan ekonomi. PPN dan PPNBM juga yang mengambilkan kegiatan ekonomi mengalami pertumbuhan sangat tinggi juga, 45,86% atau terkumpul 38,43 triliun. Tahun lalu PPN dan PPNBM mengalami kontraksi 14,8. Jadi ini cerita rebound dan recover yang kuat masih terus berlangsung
di penerimaan perpajakan yang bersifat non-migas, baik PPh non-migas maupun PPN. Sedangkan untuk PBB mengalami koreksi, yaitu sebesar minus 20,56, dan untuk PPh migas yang memang harga migasnya melonjak naik, terkumpul 8,95 triliun, melonjak tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2,35 triliun. Jadi untuk migas kita melonjak 281,2%. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman media, kelihatan di sini bahwa penerimaan pajak sangat kuat pada bulan Januari. Total penerimaan kita mencapai 109,11 triliun atau tumbuh mendekati 60%, 59,39%. Untuk yang non-migas 100,16 triliun, naik 51,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan yang luar biasa tinggi dari penerimaan pajak tentu sesuatu yang kita syukuri, tapi di sisi lain kita waspadai. Karena kenaikan ini tentu tidak terus-menerus berlangsung. Kita akan melihat faktor-faktor yang akan mempengaruhi profil penerimaan negara. Namun ini juga akan menjelaskan mengenai cerita pemulihan ekonomi kita yang kita harapkan akan semakin merata. Mari kita lihat jenis pajaknya. Kalau kita lihat PPh 21, yaitu PPh karyawan yang memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan negara kita, 16,7%, tumbuh 26,9%. Ini artinya apa? Ada perbaikan dari pemanfaatan tenaga kerja. Dan ini konfirmasinya akan terlihat dari sisi tingkat unemployment atau pengangguran kita yang menurun. Dan juga adanya pembayaran bonus akhir tahun kepada karyawan yang menyebabkan penerimaan PPh 21 kita mengalami pertumbuhan 26,9%. Coba dibandingkan tahun lalu bulan Januari, PPh karyawan mengalami kontraksi 6%. Ini adalah suatu cerita pembalikan yang cukup meyakinkan dan tentu kita akan jaga terus. Bahkan kalau kita bandingkan ya dengan kuartal keempat tahun lalu yang tumbuh 18,2, ini pertumbuhan yang jauh lebih tinggi lagi. Atau kalau kita lihat dibandingkan kuartal 1 bulan 2 tahun 2021 yang hijau dalam hal ini, tahun lalu yang mengalami kontraksi 5,6, ini adalah suatu pembalikan yang sangat tinggi. Jadi PPh 21 karyawan sangat positif dan kita berharap ini berarti menunjukkan pasar tenaga kerja kita mulai berdegup kembali. Untuk PPh 22 import yang sumbangannya 5% terhadap total penerimaan pajak kita juga mengalami kenaikan 42,5%. Ini sesuai dengan tadi import dari aktivitas produksi terutama untuk bahan-bahan baku dan barang modal. Pajak perseorangan dalam hal ini mengalami kenaikan 19,3%. Ini adalah suatu kenaikan yang tinggi dibandingkan tahun lalu yang mengalami kontraksi minus 9,7%. Ini juga karena wajib pajak orang pribadi yang memiliki atau mendapatkan keuntungan yang kemudian membayarkan pajaknya. Yang juga menarik kita lihat dari sisi cerita perpajakan ini adalah PPh badan. Sekali lagi ini adalah korporasi yang menyumbangkan 13% dari penerimaan pajak kita. Dan kalau korporasi mulai sehat, kita berharap ekonomi kita juga mulai kuat. Kita lihat pada bulan Januari penerimaan pajak korporasi kita melonjak lebih dari 3 kali lipatnya, atau 352% growth-nya. Bandingkan Januari tahun lalu yang sangat berat sesudah pukulan COVID pada tahun pertama, korporasi kita
mengalami kontraksi 54,4%. Ini tentu saja juga korporasi-korporasi di Indonesia yang pada tahun lalu terpaksa dalam situasi yang sangat sulit, maka APBN membantu mereka dengan memberikan fasilitas-fasilitas. Sekarang korporasi sudah mulai kuat kembali dan mereka membayarkan pajak penghasilannya. Dan tentu penerima insentif dari fasilitas-fasilitas yang dulu kita berikan dalam bentuk fasilitas penurunan cicilan pajaknya sekarang sudah mulai dihilangkan atau kelompok usahanya semakin diperkecil yang memang benar-benar masih membutuhkan. Mereka yang sudah pulih tetap akan kembali membayar pajak secara normal. Ini adalah cerita pemulihan yang sangat baik. Kemudian untuk PPh 26 dalam hal ini yang menyumbangkan 5,13% menggambarkan kenaikan pembayaran dividen. Jadi kalau korporasi tadi mulai sehat, mereka membayar dividen dan terlihat di dalam PPh 26 kita. Tumbuhnya juga sangat tinggi, 70,5%. Tahun lalu korporasi dalam situasi yang berat dan merugi dan tidak ada pembayaran dividen. Makanya pembayarannya PPh 26 mengalami kontraksi 8,8. Sekarang tumbuh 70,5. Ini adalah cerita dari korporasi yang cukup menggembirakan. Dan kita berharap akan makin merata di semua sektor. PPh final kita mengalami pertumbuhan walaupun hanya 5,6%, ini juga kembalikan ke positif zone dibandingkan tahun sebelumnya yang kontraksi 14,3. Ini terutama untuk kebijakan PPS, yaitu pengungkapan sukarela. Dan untuk PPN dalam negeri yang menggambarkan denyut ekonomi nasional Indonesia, pertumbuhannya mencapai 4,8%. PPN dalam negeri ini kontribusinya di dalam pajak kita adalah sangat besar, paling besar, yaitu 19,25%. Jadi kalau PPN dalam negeri sudah tumbuh 44,8, ini menandakan kegiatan ekonomi membaik dan tentu menopang penerimaan pajak secara lebih kuat. Demikian juga dengan PPN import yang menyumbangkan 15% bagi penerimaan pajak kita, tumbuh 49,7%. Inilah gambar dari pemulihan ekonomi berdasarkan jenis dari penerimaan pajak, baik itu pajak karyawan, pajak badan, pajak orang pribadi, maupun pajak pertambahan nilai, serta pajak dividen yang menggambarkan pemulihan ekonomi cukup merata. Mari kita masuk kepada, kenapa hilang ya? Halo? Bisa Ibu, lanjut. Masih ada Bu. Oh, masih jalan ya? Di komputer Masih, saya Ibu. soalnya hilang. Saya nggak tahu kenapa di layar saya hilang. Baik, saya akan meneruskan dengan asumsi mengikuti terus layarnya. Kalau kita lihat penerimaan pajak berdasarkan industri, maka kita lihat bahwa pemulihan ekonomi mengalami recovery yang juga cukup merata antar sektor-sektor ekonomi di Indonesia. Kita lihat industri pengolahan yang tadi PMI mengalami ekspansi yang tetap terjaga. Kita melihat di sini pertumbuhan penerimaan pajaknya 53,95%. Manufaktur mengkontribusikan 28,5% dari penerimaan pajak. Dan kalau kita lihat 53,95% itu adalah lonjakan pertumbuhan yang sangat tinggi dibandingkan tahun lalu, yaitu kalau kita lihat kuartal keempat yang sudah tumbuh 3% itu kita tumbuhnya 31,3%. Atau kuartal kedua tahun 2021 yang waktu itu merupakan pertumbuhan ekonomi kita 7%, industri pengolahan waktu itu growth-nya hanya 17,4. Jadi kalau sekarang tumbuhnya 53,9, ini adalah pertumbuhan yang luar biasa tinggi. Bulan Januari tahun lalu, industri pengolahan kontribusi pajaknya justru mengalami kontraksi 4,2%. Jadi ini merupakan suatu pemulihan di sektor manufaktur yang luar biasa.
Yang kedua, industri perdagangan. Ini adalah jasa perdagangan memberikan kontribusi kedua terbesar sesudah manufaktur, 25,7%. Juga sama dengan cerita di manufaktur, pertumbuhan di bulan Januari ini 50,26%. Tahun lalu bulan Januari, sektor perdagangan mengalami kontraksi 13,7%. Jadi ini pembalikan yang luar biasa kuat. Jasa keuangan tahun lalu mengalami kontraksi 20,7%, tahun ini sudah tumbuh di atas 28%, 28,86%. Jasa keuangan ini kontribusinya terhadap penerimaan pajak kita adalah 10%. Dan kalau Anda semua lihat di sebelah kanan, yang kuning ini semuanya jauh lebih tinggi dibandingkan profil penerimaan quarterly tahun sebelumnya. Demikian juga pertambangan. Pertambangan melonjak 246% dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu bulan Januari pertambangan sebetulnya sudah mulai tumbuh positif di 2,3, tapi tahun ini melonjak lebih tinggi lagi. Konstruksi yang selama ini merupakan sektor yang agak tertinggal dan tahun lalu kontraksinya sangat dalam, yaitu 30%. Tahun ini bulan Januari tumbuh kuat di 21,6%. Dan konstruksi ini kontribusinya 5,2% terhadap total pertumbuhan total penerimaan pajak kita. Ini sesuatu yang cukup baik, kinerja konstruksi terutama pembangunan gedung-gedung dan juga dalam hal ini pembangunan di bidang infrastruktur. Transport kita mengalami pertumbuhan tipis dibandingkan tahun lalu yang kontraksi dalam 11,06 dan jasa perusahaan juga sudah mulai tumbuh positif lagi, yaitu 14,38. Jadi kalau dilihat dari sektoral, pemulihan ekonomi menunjukkan suatu pemulihan yang cukup merata di semua sektor. Bahkan sektor jasa yang selama ini tertekan akibat pandemi juga menunjukkan pemulihan, termasuk konstruksi yang selama ini juga mengalami pukulan cukup dalam akibat COVID. Cerita di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerimaan pabean dan cukai kita juga merupakan cerita yang cukup sangat kuat mengenai pemulihan. Bea masuk kita tumbuh 44%, cukai tumbuh 97,9%, dan bahkan bea keluar tumbuhnya 225,8%. Kita lihat untuk bea masuk. Pada bulan Januari ini mencapai 3,32 triliun dibandingkan tahun lalu yang 2,3 triliun, naik 44%. Ini karena adanya aktivitas impor tadi di sektor perdagangan, terutama gas dan kendaraan, serta sektor industri terutama untuk pasokan bahan baku. Untuk bea keluar yang berhubungan dengan ekspor juga mengalami kenaikan dengan total nilai 3,63 triliun, melonjak tinggi dari tahun sebelumnya yang hanya 1,36 triliun atau naik 225%. Ini terutama untuk bea keluar di kelapa sawit maupun di bidang tembaga. Bahkan bea keluar kelapa sawit ini dipengaruhi tingginya harga kelapa sawit dan juga supply constraint. Ini karena di Malaysia produksinya masih mengalami kendala dengan kebijakan DMO-nya di Malaysia yang mencapai 20%. Jadi supply dan permintaan terhadap kelapa sawit memang luar biasa tinggi. Dan dua produser utama yaitu Indonesia dan Malaysia harus menjaga kebutuhan dalam negerinya versus permintaan global yang melonjak. Bea keluar untuk tembaga dipengaruhi oleh peningkatan ekspor dan dampak pengurangan produksi di Tiongkok, terutama mereka mencoba menurunkan emisi. Untuk cukai hasil tembakau mengalami kenaikan lonjakan yang sangat tinggi, yaitu penerimaan di Januari mencapai 17,54 triliun, melonjak hampir 2 kali lipatnya dibandingkan tahun lalu yang hanya 8,83. Ini karena ada dampak limpahan pelunasan dari cukai hasil tembakau pada tahun 2021 yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
Jadi ini bukan pola normal karena ada limpahan pelunasan yang sebetulnya merupakan pelunasan untuk belanja cukai tahun 2021 yang dibayarkan pada bulan Januari. Tentu dalam hal ini kita akan lihat pada bulan-bulan selanjutnya yang harus tetap kita waspadai karena kenaikan cukai hasil tembakau tentu akan juga mempengaruhi produksi dari hasil tembakau. Untuk minuman mengandung etil alkohol, kita juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi, 432 miliar dari 246 miliar. Selain karena pelunasan cukai berkala, juga kita lihat aktivitas di bidang perhotelan yang mulai muncul kembali, ini juga menimbulkan permintaan terhadap MMA. Insentif fiskal tetap kita berikan dan untuk bea dan cukai diberikan 674 miliar terutama tetap didominasi untuk bidang kesehatan. Insentif di bidang alat-alat PCR, obat antivirus, oksigen masih mencapai 84 miliar. Ini pada saat kita mengantisipasi lonjakan Omikron, di mana kita menjaga keselamatan masyarakat. Juga dalam import sebesar 590 dalam bentuk import vaksin. Mari kita masuk PNBP. Januari juga menunjukkan adanya kenaikan yang sangat tinggi, 22 triliun atau 6,6% dari target kita. Kalau kita breakdown PNBP ini, untuk penerimaan negara bukan pajak dalam bentuk sumber daya alam migas mengalami lonjakan 281% atau mencapai 8,8 triliun. Tentu ini karena kenaikan harga ICP pada bulan Desember karena memang dibayarkannya di bulan Januari. Namun kalau kita lihat bulan Januari kemarin harga ICP juga masih tinggi, kita berharap bulan Februari juga akan tetap baik. Kemudian PNBP di bidang SDA, sumber daya alam non-migas, kita juga lihat kenaikannya atau pertumbuhannya di 26,9%, terutama didukung oleh harga dari sumber daya alam non-migas seperti nikel, tembaga, emas, dan perak. Jadi ada karena kenaikan harga maupun kenaikan volume. Demikian juga dengan SDA dari sisi kehutanan, perikanan, dan panas bumi, yang semuanya juga menunjukkan adanya pemulihan. Saya rasa ini sesuatu yang sangat bagus. Untuk kekayaan negara yang dipisahkan dalam bentuk pendapatan dividen, kita lihat belum terjadi karena sebagian dari BUMN untuk membayar dividennya masih dilakukan nanti RUPS dan tutup buku 2021. Ini biasanya dilakukan pada bulan April nanti. Untuk PNBP lainnya, kita lihat ada mengalami pertumbuhan yang menurun. Ini karena 10 kementerian lembaga target PNBP-nya dalam hal ini mengalami penurunan. Sedangkan BLU tumbuh negatif 95,7, terutama karena pengesahan dan realisasi penerimaannya pada bulan Januari belum dilakukan. Pembiayaan, sekarang kita masuk. Dari sisi pembiayaan, ini hal yang menggambarkan konsolidasi fiskal dan tren penyehatan APBN yang kita harapkan akan terus berlangsung secara kuat dan kredibel dan terus kita jaga. Coba kita lihat tabel ini. Bulan Januari, yaitu kolom ketiga sebelah kanan, ini kita mengalami kontraksi pembiayaan utang. Bandingkan tahun lalu, bulan Januari kita melakukan issuance atau penerbitan surat berharga negara mencapai 169,7 triliun. Kita mengeluarkan surat berharga negara tahun lalu 2021 pada bulan pertama 169,7 triliun. Tahun ini bulan Januari kita mengalami neto negatif 15,9 triliun. Artinya kita membayar utang lebih besar dari issuance.
Sehingga kalau kita lihat issuance atau penerbitan surat berharga negara kita mengalami penurunan hingga 109,3%. Growth-nya kontraksi. Ini berarti kita bisa membiayai berasal dari kas yang ada maupun dari penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan, pajak, bea cukai maupun dari PNBP. Juga tahun ini kita masih memiliki SKB yang dalam hal ini SKB 1 dan 2 yang menopang pemerintah. Kalau pada bulan Januari tahun 2021, dalam hal ini kita masih belum punya SKB 3. Jadi ini juga memberikan space bagi kita untuk bisa mendanai secara cukup baik. Sinergi dengan Bank Indonesia sangat penting di dalam menjaga kesehatan APBN kita untuk masuk dalam konsolidasi secara terencana dan transparan. Untuk SKB 1 di mana BI sebagai standby buyer di dalam penjualan SBN kita sampai dengan 18 Februari, BI telah membeli 9,2 triliun incoming bid-nya, tapi diberikan awarded-nya hanya 4,5 triliun. Dengan situasi ini sebenarnya kita sangat baik untuk tetap menjaga strategi pembiayaan kita secara aman, fleksibel, prudent, dan opportunistic. Karena memang suasana pasar surat berharga negara di seluruh dunia, bond market mengalami tentu dampak dari potensi tapering yang terjadi di negara maju, terutama Amerika Serikat. Dengan kondisi APBN yang lebih kuat dan tentu makin sehat, issuance-nya akan jauh lebih rendah, memberikan kita juga ruangan untuk bertahan secara lebih baik. Ini hal yang membedakan sangat besar pada tahun 2022, di mana kita terus melakukan konsolidasi APBN sambil terus mendukung pemulihan ekonomi, melindungi rakyat dari COVID, tadi kesehatan maupun dari sisi sosial. Nah, dari sisi pinjaman neto tahun ini, bulan Januari terrealisir 12,8 triliun, sedikit menurun dibandingkan tahun lalu. Dalam hal ini realisasinya 3,9 triliun. Nah, oleh karena itu kita akan terus menjaga kombinasi pembiayaan baik yang berasal dari surat berharga maupun dari pinjaman secara hati-hati dengan adanya dinamika global yang akan terus meningkat pada tahun 2022 ini. Untuk tahun 2022 saya rasa dari sisi tabel asumsi, karena ini masih awal tahun, jadi tidak ada mungkin beberapa realisasi, kecuali pertama untuk inflasi sampai dengan Januari ini 0,56 year to date, dengan asumsi 3%, year on year kita di 2,18. Nilai tukar kita di 14.338 year to date, dengan asumsi di 14.350 masih relatively hampir sama. Surat berharga negara kita untuk 10 tahun, year to date di 6,38, sedikit di bawah dari asumsi APBN di 6,8%. Harga minyak mentah kita di 85,89 year to date, dibandingkan asumsi 63. Lifting dan lifting gas maupun minyak belum kita memiliki angka realisasi. Dengan background ini, penerimaan, belanja, pembiayaan, maka postur APBN kita adalah sebagai berikut. Kita lihat realisasi 31 Januari 2022, pendapatan negara mencapai 156 triliun dari target tahun ini 1.846 triliun, atau kita sudah mengumpulkan 8,5% dari target tahun 2022. Tadi sudah saya sampaikan pendapatan negara kita tumbuh 54,9%, kenaikan yang sangat tinggi. Tahun lalu bulan Januari pendapatan negara kita masih mengalami kontraksi 4,2%. Untuk perpajakan tadi telah terkumpul 134 triliun atau 8,9% dari target 1.510 atau tumbuh 65,6%.
Tahun lalu kita hanya mengumpulkan 81 triliun dari penerimaan perpajakan atau kontraksi 5,2. Dan untuk penerimaan pajak tadi 109,1 triliun atau tumbuh 59,4% dibandingkan tahun sebelumnya bulan Januari kita hanya mengumpulkan 68,5 triliun atau kontraksi 15,3%. Kepabianan dan cukai pada bulan Januari ini kita mengumpulkan 24,9 triliun atau tumbuh 99,4%. Tahun lalu hanya dikumpulkan 12,5 triliun, itu pun sudah tumbuh 175%. PNBP kita 22 triliun, ini lebih baik dibandingkan tahun lalu yang 19,7 triliun atau naik 11,4. Belanja negara kita telah terrealisir 127,2 triliun atau mengalami kontraksi dibandingkan tahun lalu bulan Januari di mana kita belanja mencapai 146,2 triliun. Kontraksinya 13%. Belanja kementerian lembaga mencapai 21,8 triliun. Belanja non-KL 50,4 triliun. Jadi total belanja negara pemerintah pusat 72,2 triliun rupiah atau turun 24% dibandingkan tahun lalu yang belanja pemerintah pusat mencapai 95,1 triliun. Untuk transfer mengalami kenaikan 54,9 triliun dibandingkan tahun sebelumnya 51,1 triliun atau dalam hal ini tumbuh 7,5. Tadi saya sudah sampaikan untuk dana desa sedikit mengalami penurunan karena masalah prosedural. Bulan Januari APBN kita dengan pendapatan dan belanja negara yang saya sebutkan mengalami surplus dari keseimbangan primer maupun surplus secara total. Keseimbangan primer kita mengalami surplus 49,4 triliun. Tahun lalu kita defisit di 20,8. Jadi ini pembalikan yang luar biasa. Mengalami surplus sehingga terjadi perbaikan hingga 33,7% perbaikan drop dari defisit 20,8 ke positif 49,4. Kalau dilihat dari total dari postur tahun lalu Januari APBN kita mengalami defisit 45,5 triliun. Ya. Dan ini adalah defisit yang cukup tinggi karena waktu itu kenaikan defisit itu sampai mencapai 30%. Sekarang kita mengalami surplus 28,9 triliun. Berarti terjadi perbaikan hingga 163,5%. Nah, ini adalah suatu situasi di mana APBN kita membalik atau mengalami situasi pembalikan yang sangat baik. Dengan demikian, kalau kita lihat pembiayaan tadi dengan adanya surplus kita belum atau dalam hal ini pembiayaan dalam bentuk penerbitan surat utang negara justru mengalami kontraksi atau menurun sangat drastis 101% dropnya. Dan dalam situasi belum mengeluarkan surat berharga yang tadi saya sebutkan, kita masih punya silpa 25,9 triliun rupiah. Ini adalah cerita dari APBN kita bulan Januari yang kita awali dengan sebuah cerita yang sangat positif dari pemulihan ekonomi, dari dukungan APBN untuk masyarakat, baik untuk subsidi maupun dalam melindungi masyarakat dari sisi kesehatan dan melindungi dari guncangan harga minyak dan komoditi yang luar biasa tinggi. Oleh karena itu saya ingin tutup dengan memberikan kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi memang mengalami pemulihan, namun kita tidak boleh lengah. Tahun 2022 ini tantangan selain pandemi yang belum selesai akan muncul dinamika baru yang harus kita waspadai. Seperti geopolitik yang memiliki spillover terhadap harga komoditas dan juga sentimen global, kemudian tapering yang menyebabkan kenaikan suku bunga yang juga akan mempengaruhi capital flow dan juga volatilitas di pasar keuangan maupun pasar surat berharga. Ini adalah suatu tren yang harus kita waspadai meskipun bulan Januari cerita pemulihan ekonomi kita sangat kuat. Mobilitas masyarakat kita
dalam kondisi menghadapi Omikron mengalami penurunan. Meskipun tadi tidak terlihat dari sisi confidence dari konsumen, namun kita tetap harus waspada agar lonjakan Omikron segera bisa turun, dan tadi terutama dari sisi jumlah yang masuk rumah sakit maupun kematian harus bisa ditekan serendah mungkin. APBN kita mengalami penyehatan yang sangat bagus, pendapatan negara tumbuh sangat baik-baik di bidang pajak, bea dan cukai maupun penerimaan negara bukan pajak. Growth-nya dan rebound-nya sangat kuat. Dan ini menggambarkan pemulihan ekonomi tadi baik dari sisi sektoral maupun jenis pajak, terutama di bidang pajak korporasi dan kegiatan ekonomi. Dan kita akan memastikan APBN akan terus menjadi instrumen yang fleksibel dan terus responsif terhadap dinamika pemulihan ekonomi serta pandemi yang masih kita hadapi. Tentu kita berharap pandemi akan segera menurun dan kemudian berubah menjadi endemi, dan pemulihan ekonomi tetap terus kita jaga secara kuat. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman media. Saya kembalikan kepada Ibu Puspa.